Mas, kenapa perasaan aku jadi gak enak gini ya? Mona! Mona! Kamu siapa? Aku istri kamu, Mas. Aku gak kenal kamu. Aku gak tahu kamu siapa. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mengambil hati Tommy. Itu pasti, Tante. Gimana pun juga, sebenarnya aku masih mencintai Mas Tommy. Kenapa di rumah ini gak ada foto aku sama Mona ya? Kalian berdua memutuskan untuk tinggal sendiri. Kenapa, Ma? Dia nggak suka kamu dekat sama Mama. Dia melarang Mama untuk ketemu kamu. Gimana bisa aku nikah sama perempuan seperti itu? Mendingan kamu kembali ke kamar kamu dan kamu biarkan perempuan ini pulang. Aku mau ngingat semuanya. Aku juga mau mendengar dari sisi yang lainnya, Ma. Dia bukan perempuan baik-baik. Tapi bukan berarti aku bisa percaya sama semua omongan Mama. Kamu lebih percaya perempuan itu daripada Mama. Mama yang melahirkan kamu. Sekarang saya akan memberikan kamu cek kosong. Jadi kamu bisa menuliskan sendiri berapapun nominal yang kamu inginkan. Karena saya akan nikahkan Tommy dengan Nadia. Aku ini memang belum ingat sama istri aku. Aku berharap kita bisa balik lagi kayak dulu. Jadi ini kamu yang sekarang, Mas. Mona, Lebih baik kamu pergi dari sini, Mas. kamu mau kemana, Mon? Kamu ini sama sekali gak mengingat aku. Yang kamu ingat itu hanya mantan tunangan kamu, Nadia. Kami cuma teman. Hanya teman yang bisa kamu pegang-pegang tangannya. Hanya teman yang bisa kamu bersama-sama. Itu hanya teman, Mas, maksud kamu. Mona, kamu harus pergi dari hidup Tommy. Mona! Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Mama tahu kamu pasti pulang kalau Mama mengancam untuk mengambil semua aset-aset kamu. Mama salah, Ma. Justru aku datang ke sini mau memberikan surat ini untuk Mama. Aku resmi mengundurkan diri dari perusahaan Mama. Pasti perempuan itu sudah menghasut kamu kan? Enggak, Ma. Berani-beraninya kamu melakukan ini kepada Mama. Demi perempuan yang gak punya apa-apa itu, kamu rela meninggalkan perusahaan keluarga kita. Maaf, Ma. Tapi ini bukan kesalahan Mona. Berhenti Mama nyalahin dia, Ma. Kamu sudah memilih perempuan yang salah, Tommy. Ini mutlak keputusan aku. Kalau Mama nggak bisa nerima dia jadi calon istri aku, gak apa-apa, Ma. Aku terima. Biar aku menentukan jalan hidup aku sendiri. Perempuan itu gak pantas masuk keluarga kita. Aku nggak ngerti sama cara pikir Mama. Suatu saat nanti Mama akan... Aku permisi. Tommy. Assalamualaikum, Mon. Waalaikumsalam, Mas. Aku udah ngomong sama Mama. Kalau aku mau resign dari perusahaan keluarga. Dan secepatnya aku mau nikah sama kamu. Mas, kenapa kamu lakuin itu? Ya karena aku mau hidup sama kamu. Tapi aku takut, Mas. Dari kamu kecil kan, kamu terbiasa hidup dengan berkecukupan. Aku takut kalau kamu gak bahagia hidup dengan aku. Kalau kamu hidup bersama dengan aku, kamu akan meninggalkan semuanya. Kebahagiaan aku itu kamu. Bukannya harta keluarga aku. Besok aku udah mulai kerja di perusahaan temen aku. Ya memang aku harus mulai dari bawah lagi. Cuma buat aku itu gak masalah. Apa kamu yakin, Mas? Insya Allah aku yakin. Dan secepatnya aku mau kita nikah. Tante? Ini cek 250 juta. Saya minta kamu pergi jauhi anak-anak saya dan berhenti mempengaruhi dia. Ayo ambil. Nggak usah gengsi gitu dong. Gitu dong. Maaf, Tante. Tapi saya nggak bisa dibeli dengan uang. Saya mencintai Mas Tommy apa adanya. Tapi gara-gara kamu anak saya jadi berani melawan saya dan tidak menghormati saya. Itu semua keputusan Mas Tommy sendiri. Kalau Tante ingin Mas Tommy menghormati Tante, Tante harus belajar untuk menghormati apa yang dipilih sama Mas Tommy. Saya terima nikah dan kawinnya Mona Amalia binti Sari Fadilah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
dokter bilang kalau aku positif hamil. Aku udah gak sabar mau kasih tahu Mas Tommy. Sebentar lagi dia akan menjadi seorang ayah. Halo Mas, aku udah gak sabar Mas. Nunggu kamu sampai di rumah. Aku 30 menit lagi nyampe rumah ya. Kamu tungguin aku. Emang kamu mau ngomong apa sih? Rahasia Mas, aku kasih tahu kamu. Aku jadi penasaran. Pokoknya aku tunggu kamu sampai di rumah ya Mas. Sabar ya. Aku pulang sekarang. Kayaknya dia mau ngasih aku kejutan deh. Kira-kira di hari ini masakin aku apa ya? Ya Allah, kenapa perasaan aku jadi gak enak gini ya? Astagfirullahaladzim. Mas Tommy bilang 30 menit lagi dia sampai. Tapi kenapa sampai jam segini dia belum sampai rumah juga? Halo? Atas nama Pak Tommy, apa benar dia dilarikan ke rumah sakit ini? Pak Tommy masih di ruang operasi, Bu. Mohon Ibu tunggu ya. Nanti akan diinfo setelah operasinya selesai. Ya Allah, selamatkanlah suami hamba. Apa? Tommy kecelakaan dan sekarang sedang dioperasi? Iya, saya kesana sekarang. Gimana keadaan Tommy? Mas Tommy masih ada di ruang operasi, Bu. Kamu perempuan pembawa petaka dalam keluarga kami. Semua ini gara-gara kamu. Semua ini murni kecelakaan. Hal ini nggak akan pernah terjadi kalau Tommy tidak menikah sama kamu, Bu. Keluarga pasien Pak Tommy, Ya, saya. alhamdulillah operasinya berjalan dengan baik. Dan saat ini pasien akan segera dipindahkan ke ruang rawat inap sambil menunggu proses pemulihan. Saya bisa jenguk anak saya sekarang, Dok? Sebentar ya Bu, sampai pasiennya di ruang rawat inap. Itu pun nanti jenguknya tidak boleh lama-lama ya. Permisi. Yang berhak melihat Tommy itu saya karena saya mamanya, bukan kamu. Tapi saya juga istrinya, Bu. Dan di saat seperti ini, saya juga ingin mendampingi suami saya. Kamu hanya perempuan yang baru saja jadi istrinya. Saya sudah ada bersama Tommy sejak Tommy dilahirkan. Ngerti? Kenapa kamu harus jadi seperti ini? Tommy, udah sadar, Nak? Aku kenapa, Ma? Kamu baru selesai menjalani operasi. Aku di mana? Kamu di rumah sakit, Nak. Tommy, kamu kenapa, Nak? Tommy, Kepala aku pusing, Ma. Mas Tommy. Bu. Ayo keluar, Bu. Saya mau sibuk. Mas Tommy, suami saya. Mona! Kamu siapa? Aku istri kamu, Mas. Aku Mona. Aku nggak tahu kamu siapa. Aku nggak kenal kamu. Sister, tolong kirim dokter. Saya akan periksa sebentar ya. Secara fisik, kondisi Pak Tommy baik-baik saja. Kami akan periksa terus secara intensif untuk mengetahui apa penyebabnya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan suami saya? Kenapa suami saya bisa seperti ini? Sebaiknya kita bicara di luar saja ya. Mari. Begini Bu, terkadang korban kecelakaan itu bisa mengganggu kinerja otak sehingga mempengaruhi memori ingatannya. Jadi itu alasannya kenapa suami saya lupa sama saya, Dok. Iya betul, tapi tidak sepenuhnya. Makanya ingatan Pak Tommy terhenti sebelum bertemu dengan istrinya. Yang penting dia nggak lupa sama mamanya sendiri. Dokter, tapi suami saya bisa ingat semuanya lagi kan? Ya, mudah-mudahan. Kita hanya bisa berusaha. Saya sarankan supaya Pak Tommy diajak ke tempat-tempat yang sudah dia kenali sebelumnya. Baik, Dok. Saya permisi. Mas Tommy itu harus pulang bersama dengan saya ke rumah kami. Dokter tadi bilang kalau Tommy harus dibawa ke tempat yang dia kenali. Kamu tuh mau Tommy sembuh atau Tommy makin parah sih? Lagi pula buat Tommy, kamu itu cuma orang asing kok. Mas Tommy itu suami saya. Dan saya harus membantu dia supaya dia bisa mengingat lagi memori dia yang hilang. Kamu orang asing. Ya Allah, tidak bisa ini suami aku tidak mengenali aku. Tahu apa aku bisa kuat. Aku memang istrinya, tapi suami aku sama sekali tidak mengingat aku.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, jadi ini perempuan yang nggak bisa diingat sama suaminya sendiri. Kenalin, ini Mona, temannya Tommy. Teman, aku ini istrinya Mas Tommy, bukan temannya. Istri kok suami nggak bisa ngenalin? Penampilan kamu biasa aja ya. Aku rasa aku jauh lebih high class daripada kamu. Oke, kenalin. Aku Nadia, mantan tunangannya Mas Tommy. Mas, kamu pulang sama aku ya, Mas. Aku akan mengurus kamu. Aku akan merawat kamu dan aku akan membantu kamu supaya kamu bisa ingat aku lagi. Tommy akan pulang ke rumah sama saya. Bu, tapi Mas Tommy itu adalah suami saya. Dan saya akan membantu Mas Tommy untuk mengingat saya lagi. Dia aja nggak ingat kamu siapa kok. Udah. Kalian gak usah ribut. Kamu mau kan pulang sama aku? Saya akan pulang ke rumah mama. Maaf ya, setidaknya saya butuh waktu 1 bulan. Mudah-mudahan ingatan saya kembali. Benar kata mama, saya aja gak ingat sama kamu. Aku bawa baju-baju kamu, Mas. Semuanya di dalam koper. Permisi. Ya Allah, suamiku lebih memilih pulang bersama ibunya dibandingkan aku, istrinya. Sedih sekali rasanya. Apalagi sekarang sudah ada Nadia. Ibunya Mas Tommy pasti akan terus berusaha untuk mendekatkan Mas Tommy dengan mantan tunangannya lagi. Kamu sebenarnya bener kan ingat sama aku? Iya Nadia. Kamu sendiri gimana? Keadaan kamu setelah kita putus? Ya gimana ya Mas ya. Pasti aku sedih lah karena aku putus sama tunangan aku. Makanya aku berharap kita bisa balikan lagi kayak dulu. Kamu kenapa? Aku istri kamu, Mas. Entah kenapa aku malah keingat Mona terus. Mas, Tante, kayaknya aku harus pamit dulu deh soalnya aku mau ke kantor. Tante ikut mobil kamu ya, Tante mau pulang. Iya nanti aku anterin ya Tante. Hamba mohon kepadamu, kembalikanlah ingatan suami hamba. Kenapa aku nggak bisa ingat istriku sendiri? Padahal ada foto-foto pernikahan kami. Hamba tidak ingin kehilangan suami hamba. Hamba takut ya Allah. Amin. Ini kesempatan kamu untuk bisa balikan sama Tommy. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mengambil hati Tommy. Itu pasti Tante. Gimana pun juga sebenarnya aku masih mencintai Mas Tommy. Seharusnya dari dulu kalian berdua tuh bisa bersatu, tapi kenapa sampai putus? Ya udahlah, itu masa lalu. Yang jelas sekarang kita harus berusaha memisahkan Tommy dari perempuan kampungan itu. Kamu mau kan? Ya pasti mau lah Tante. Mas Tommy? Ngapain datang ke sini? Bu, Mas Tommy udah bisa pulang. Itu bukan urusan kamu ya. Saya cuma mau kasih. Cuma apa? Nggak apa-apa, Ma. Aku mau ketemu sama dia. Ada apa? Aku mau kasih kamu ini. Apa ini? Makanan kesukaan kamu, Mas. Makasih ya. Aku pulang dulu. Tommy, ayo pulang. Mas, apa aku boleh datang ke rumah kamu? Ya boleh dong. Aku juga mau berusaha mengingat kenangan kita berdua. Sekarang aku pulang. Iya, Mas. Mas. Sebentar. Assalamualaikum. Mas, kamu kenapa, Mas? Tommy. Ada waktunya. Perempuan itu ke siapa? Katanya makanan kesukaan aku. Wangi. Wangi? Aku
Aku suka kalau dibanyakin kencurnya. Kamu jangan paksain diri kamu untuk mengingat apa-apa. Nanti kamu juga ingat sendiri kok. Kamu ingat foto itu? Ini foto waktu kita liburan ya, Ma? Foto itu diambil di taman sebelum Mama kehilangan. Tas Mama. Untung Nadia sekolah di Singapura. Temen yang polisi yang bantuin untuk mendapatkan tas Mama kembali. Ma. Tapi kenapa di rumah ini nggak ada foto aku sama Mona ya? Setelah menikah, kalian berdua memutuskan untuk tinggal sendiri. Kenapa, Ma? Bahkan kamu gak pernah jenguk Mama. Mama nggak pernah suka sama perempuan itu. Perempuan itu jahat. Dia nggak suka kamu dekat sama Mama. Perempuan itu mempengaruhi kamu untuk meninggalkan Mama dan juga perusahaan. Tapi kamu tetap memaksa untuk menikahi dia. Bahkan waktu sebelum terjadinya kecelakaan, Mama mau ketemu sama kamu. Dia melarang Mama untuk ketemu kamu. Maafin aku ya, Ma. Tapi gimana bisa aku nikah sama perempuan seperti itu? Mama juga gak ngerti, Nak. Ya Allah, jangan sampai aku kehilangan suami aku. Aku ingin sekali kasih tahu Mas Tommy, tapi aku takut Mas Tommy malah tidak mau mengakui anaknya. Sekarang aku harus apa? Ini soto spesial banget loh. Dan aku seneng banget lihat kamu makan. Udah dulu ya. Maaf ya, Nat ya. Iya, gak apa-apa kok. Nat, apa kamu tahu soal pernikahan aku? Iya, aku tahu kok. Pernikahan aku gimana? Iya, jadi setelah pernikahan kamu sempat ajak aku ketemuan. Kamu bilang kamu mau curhat soal pernikahan kamu. Tapi waktu itu kita nggak sempat ketemu sih. Aku sempat khawatir sama kamu. Aku rasa kamu nggak bahagia deh dengan pernikahan kamu. Aku senang banget bisa bawain makanan lagi untuk Mas Tommy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya udah janjian sama Mas Tommy, Mah. Jangan panggil saya Mama, panggil saya Ibu. Mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Sana. Ngeyel ya kamu dikasih tahu. Saya nggak akan pergi sebelum saya ketemu suami saya. Segera angkat kaki dari sini. Enggak, Ma. Memang aku yang nyuruh Mona untuk datang ke sini. Serahlah. Maaf ya, Mon ya. Kita ngobrolnya di teras belakang aja ya. Aku bawain makanan kesukaan kamu. Wangi? Wangi banget. Kamu bikinnya pakai apa? Aku cuma kasih dan banyakin. Kencur. Mas, Aku bisa melihatnya tapi wajahnya samar. Mas, kamu nggak apa-apa, Mas? Kok aku seperti merasakan sesuatu? Mas, apa yang kamu ingat? Mama dan Nadia cerita hal-hal buruk tentang Mona. Tapi kenapa ketika aku melihat dia, Mas, aku nggak merasakan hal yang buruk dari dia. Justru aku merasa nyaman dan tenang. Mas, Kita keluar yuk. Aku mau kamu ajak aku jalan-jalan ke tempat yang sering kita datengin dulu. Kamu mau? iya, Mas. Aku akan tunjukin semuanya ke kamu. Mau kemana? Aku mau tahu tempat-tempat yang sering aku datengin sama dia. Nadia kan mau dateng. Ya, tapi aku cuma mau pergi sama Mona berdua, Ma. Ayo, Ma. Dengerin Mama dulu. Kamu itu masih sakit, kamu butuh waktu untuk istirahat. Mendingan kamu kembali ke kamar kamu dan kamu biarkan perempuan ini pulang. Aku juga mau mendengar dari sisi yang lainnya, Ma. Aku nggak akan bisa ingat semuanya kalau aku cuma mendengar dari satu sisi. Aku mau ingat semuanya. Maaf, Ma. Ayo, Ma. Tommy. Nadia, kamu di mana?
Aslia, hari ini aku senang banget. Tapi aku minta maaf sama kamu. Tapi aku belum ingat apapun tentang kamu. Aku akan menunggu sampai ingatan kamu kembali. Nggak apa-apa kok, Mas. Kamu kenapa? Kamu sakit? Nggak apa-apa kok, Mas. Mungkin aku masuk angin kali ya. Aku nggak bisa kasih tahu semuanya dulu, Mas. Aku kasihan sama kamu. Aku takut nanti kamu malah shock dan trauma. Mon, kenapa waktu itu kamu jauhin aku dari mamaku? Aku berani bersumpah, Mas. Aku nggak pernah melakukan hal itu. Kenapa mama nggak suka sama kamu? Ibu kamu bilang kalau aku nggak pantas untuk anaknya. Ya tapi kenapa, Mon? Karena aku bukan dari orang yang berada. Makanya dari dulu dia nggak pernah menyetujui pernikahan kita. Aku hanya perempuan yang dibesarkan di panti asuhan. Dari mama. Kalau gitu kita pulang sekarang aja ya. Mas, semoga aja besok pagi ketika kamu bangun, kamu bisa ingat sama aku. Apa yang memang menjadi milik kita Akan kembali kepada kita. kamu ingat, Mas. Kenapa tiba-tiba aku ingat kata-kata itu ya? Kata-kata itu kita tulis di undangan pernikahan kita. Tapi maaf, Mon. Aku benar-benar gak ingat apa-apa. Gak apa-apa, Mas. Jangan dipaksa. Semoga aja kata-kata kita itu bisa jadi kenyataan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama minta kamu berhenti temui perempuan itu. Saat ini memang aku gak ingat apa-apa. Tapi bukan berarti aku bisa percaya sama semua omongan mama. Kamu lebih percaya perempuan itu daripada mama yang melahirkan kamu. Lihat kan, perempuan itu sudah meracuni pikiran kamu. Tapi setiap aku dekat sama Mona, perasaan aku beda. Karena hati kecil aku bilang, Mona itu perempuan yang luar biasa. Mas, kamu pulang juga? Kamu ngapain di kamar aku? Tadinya aku beli baju baru buat kamu, terus aku mau langsung taruh di lemari kamu, tapi... Kamu pulang sekarang. Mas, kamu kenapa jadi kaku kayak gini sih? Tapi nggak apa-apa, aku tetap cinta kok sama kamu. Ya, walaupun kemarin kita sempat putus, tapi aku nggak pernah bisa melupain kamu. Aku ini suami orang. Suami siapa sih? Bahkan kamu nggak bisa ingat. Itu bukan urusan kamu. Mas! Nomor siapa ya ini? Kalau kamu mau tahu tentang Mas Tommy, datang ke Cafe Blanco sekarang. Apa aku harus ke sana? Kamu udah kangen belum sama aku? Mas, aku minta maaf ya atas kejadian yang semalam. Ya, aku pikir kamu tuh juga punya rasa yang sama ke aku. Aku ini memang belum ingat sama istri aku. Tapi tetap aja, aku ini suami orang. Jadi aku gak akan dekat sama perempuan manapun sampai ingatan aku benar-benar pulih. Mas, kamu tuh emang bener-bener laki-laki yang baik ya. Aku nyesel banget dulu aku putus sama kamu. Nah, aku berharap kita bisa balik lagi kayak dulu. Jadi ini kamu yang sekarang, Mas. Pergi kamu, Mirna. Kamu harus segera pergi dari kehidupan anak saya. Maaf ya, aku cuma bisa nganggap kamu sebagai teman. Aku pikir perjalanan kita kemarin berarti buat kamu, Mas. Aku pikir kamu bisa merasakan cinta kita lagi. Tapi ternyata aku salah. Ternyata kamu memang sama sekali udah gak mau ingat aku lagi. Kamu lebih memilih Nadia. Nadia memang lebih pantas untuk kamu. Mas Tommy nelfon. Mona, kenapa sih kok telepon aku gak diangkat-angkat? Gimana hubungan kamu dengan Nadia? Aku temenan sama dia, Ma. Kok gitu sih? Mama kan tahu, aku ini udah punya istri. Istri aku itu Mona. Lagi pula kan Mama udah bilang perempuan itu bukan perempuan baik-baik, Tommy. Sebenarnya Mona yang gak suka sama Mama. Atau Mama yang gak suka sama Mona. Mama pikir selama ini aku gak tahu. Mama gak suka sama Mona karena dia itu orang miskin kan. Pasti perempuan itu udah bicara yang gangga ke kamu. Bisa-bisanya kamu lebih percaya perempuan itu daripada mama kamu sendiri, Tommy. Ma, ini bukan masalah siapa yang ngomong sama aku. Ini masalah hati. Tom, kamu belum sembuh betul. Aku ini bukan anak kecil lagi ya, Ma. Aku bisa mengambil keputusan untuk diri aku sendiri.
Ya. Saya minta kamu pergi tinggalkan Tommy, karena saya akan nikahkan Tommy dengan Nadia. Kalau dulu mungkin saya melakukan kesalahan dengan memberikan kamu cek sebesar 250 juta. Seharusnya saat itu saya tahu uang sebanyak itu tidak akan mungkin cukup untuk perempuan materialistis seperti kamu. Sekarang saya akan memberikan kamu cek kosong, jadi kamu bisa menuliskan sendiri berapapun nominal yang kamu inginkan. Memang benar dugaan saya. Nggak ada satu manusia pun yang menolak uang. Dulu saya nggak bisa dibeli dengan uang. Dan sekarang saya juga nggak bisa dibeli dengan uang. Lebih baik sekarang ibu pergi dari rumah saya. Kamu menolak uang saya? Sombong sekali kamu. Mona dengerin saya dulu. Yang sopan santun. Sampai kapanpun ibunya Mas Tommy gak pernah bisa menerima kehadiran aku. Aku ingin Mas Tommy bahagia. Sekarang dia gak bisa mengingat aku. Dia hanya mengingat Nadia. Nak, maafin Mama ya. Kamu akan tumbuh besar tanpa seorang ayah. Mona. Lebih baik kamu pergi dari sini, Mas. Kamu mau kemana, Mon? Kamu ini sama sekali gak mengingat aku. Yang kamu ingat itu hanya mantan tunangan kamu, Nadia. Apa kamu gak sadar, Mas? Kok Mona bisa tahu? Aku sama Mona itu gak ada apa-apa. Kami cuma teman. Cuma teman, kamu bilang. Hanya teman yang bisa kamu pegang-pegang tangannya. Hanya teman yang bisa kamu bersama-sama. Itu hanya teman, Mas, maksud kamu. Pasti ini kerjaan mama aku, kan? Kemarin dia suruh kamu datang ke Cafe Blanco supaya kamu bisa ngelihat semuanya. Iya kan? Otak aku memang gak bisa mengingat kamu. Tapi kamu harus tahu, aku ngerasa nyaman di dekat kamu, Mona. Aku memang gak ingat sama kamu, tapi kebahagiaan aku adalah selalu dekat dengan kamu. Tapi aku harus tetap pergi. Mona, tunggu, Mona. Mona. Dok, gimana keadaannya, Dok? Ibu dan bayinya baik-baik saja. Baik. Ya, betul. Istri Bapak cuma kelelahan, jadi harus istirahat total selama seminggu, ya? Kamu hamil. Anak aku. Kenapa kamu nggak cerita sama aku? Malam itu, 2 bulan yang lalu, aku juga baru tahu kalau aku itu hamil. Dan aku ingin sekali kasih tahu kamu, Mas. Tapi kamu kecelakaan. Dan aku bingung. Gimana caranya untuk aku kasih tahu kamu soal kehamilan ini? Aku bukannya nggak mau cerita sama kamu, Mas. Aku takut kamu malah jadi bingung dan kaget. Kamu tetap harus kasih tahu aku. Aku ini bapaknya. Kamu aja nggak bisa mengingat aku. Gimana kalau aku kasih tahu kamu soal kehamilan ini? Cinta itu nggak bisa dipaksa. Dan aku nggak akan pernah memaksa kamu. Aku janji sama kamu. Aku akan berusaha untuk ingat sama kamu. Mencintai kamu lagi. Tapi tolong, kasih aku waktu ya. Aku akan keluar dari rumah dan tinggal sama kamu. Apa kamu bisa tepati janji kamu, Mas? Aku sungguh-sungguh akan melakukan itu. Mas, tolong Mas, kamu jangan maksa untuk mengingat. Bagus, kepalaku. Kamu yang maksa aku yang mau. Aku yakin semuanya indah. Aku mau ingat semuanya. Kenapa aku nggak bisa mengingat kamu? Mas, mungkin lebih baik aku ini dilupakan. Aku nggak mau lihat kamu frustasi seperti ini dan tersiksa karena harus mengingat semuanya. Aku nggak tersiksa. Aku mau mengingat semuanya, Mona. Sekarang aku harus pergi. Ada yang harus aku selesaikan. Mas Tommy, Mas. Dulu mungkin Mama melakukan kesalahan dengan membiarkan kamu menikahi perempuan itu. Tapi sekarang Mama nggak ngizinin kamu pergi. Sekarang aku ngerti kenapa dulu aku keluar dari rumah, Mama. Bukan karena Mona, tapi karena Mama. Apa yang perempuan itu bisa kasih untuk kamu? Dari dulu sampai sekarang Mama nggak berubah. Kenapa kamu lebih belain perempuan itu daripada mama kamu sendiri? Mona hamil, Ma. Sebentar lagi aku akan punya anak dan Mama akan punya cucu. Mama harus belajar menerima keadaan ini, Ma.
Mona. Aku mohon, Mona. Aku janji sama kamu, aku akan jagain kamu. Kasih aku kesempatan. Aku akan jagain bayi dalam kandungan kamu. Aku akan berusaha untuk ingat semuanya. Untuk mencintai kamu seperti dulu. Aku mohon sama kamu, Mona. Aku hanya minta kamu untuk sabar sampai aku bisa ingat semuanya. Aku mohon, Mona. Aku mohon, Mona. Aku akan sabar menunggu. Asalkan kamu janji sama aku, kamu gak akan pernah ninggalin aku dan anak kita. Apa kamu bisa? Aku janji. Aku gak akan pernah ninggalin kamu. Aku beli buah di seberang sana ya. Sekalian aja aku antar kamu ke sana ya. Nggak usah, Mas. Kamu tunggu di sini aja. Aku bisa sendiri kok. Ya udah, hati-hati nyebrangnya ya. Sebentar ya, Mas. Mona, kamu harus pergi dari hidup Tommy. Mona! Mas Tommy! Mas! Mas Tommy! Mas bangun! Tolong! Mas! Mas! Tolong! Mas bangun! Mas bangun! Tommy? Dasar kamu! Harusnya kamu yang mati, bukan anak saya! Jadi ibu yang nabrak. Jawab. Enggak! Perempuan ini harusnya mati, bukan anak saya! Tommy! Kamu harusnya kamu yang mati, bukan anak saya! Tommy! Mas, kamu bertahan ya, Mas ya. Jangan tinggalin aku dan calon bayi kita, Mas. Ibu tunggu sini dulu ya, Bu. Mas, ya Allah, selamatkanlah suami hamba. Saya harus bicara sama seseorang, saya mohon, Pak. Silakan, Ibu hubungi siapa? Halo, ngapain Tante telepon aku? Sekarang Tante ada di kantor polisi. Ngapain ya Tante di kantor polisi? Kamu bayar uang jaminannya, kamu keluarin Tante dari kantor polisi ya, Nak ya? Aduh maaf ya Tante, tapi aku udah gak mau lagi berurusan sama Tante. Aku juga udah gak mau lagi kenal sama Tante lagi. Urusin aja masalah Tante sendiri. Mas, kamu... Dokter, bagaimana kondisi suami saya? Kondisi suami ibu baik-baik saja. Terima kasih banyak sudah menyelamatkan suami saya. Terima kasih, Dok. Mas Tommy? Mas? Alhamdulillah, Mas, kamu sadar. Mon, Gimana keadaan kamu? aku terpaksa dorong kamu sampai kamu jatuh. Aku minta maaf ya. Justru, aku mau bilang terima kasih sama kamu. Aku dan bayi kita selamat. Oh iya, Mon. Yang nabrak kita udah ketangkep. Kamu kenapa dia? Orang yang nabrak kita, Siapa? ibu kamu sendiri, Mas. Tolong maafin Mama, tolong. Mama membesarkan Mona kan? Ya, bukan perempuan baik-baik, Nak. Kamu sadar gak dia udah bikin hubungan kita, ibu dan anak, menjauh? Tak masalah. Justru Mona itu perempuan baik-baik, Ma. Mama yang terlalu egois. Jadi kamu lebih milih perempuan itu daripada Mama? Kamu bukan anak Mama kalau begitu. Aku gak ngomong seperti itu, Ma. Kamu sadar dong. Kenapa sih, Ma? Mama tuh terlalu sombong. Harusnya kamu belain Mama, bukan perempuan itu. Mama gak mau mengakui kesalahan yang Mama perbuat. Mama jahat, Ma. Mama rela ngelakuin apapun untuk nyakitin orang lain. Dan aku gak mau anak aku nanti punya nenek yang seperti Mama. Tolong maafin Mama, Mama gak sengaja. Mama juga harus minta maaf sama Mona. Perempuan itu gak berhak mendapatkan maaf dari Mama. Mama nyaris saja mencelakai orang yang sangat aku cintai. Gak akan Mama minta maaf sama dia. Terserah Mama. Kalau Mama masih sombong seperti ini dan gak mau mengakui kesalahan Mama, aku minta Mama jangan temui kami lagi. Tommy,
pernah berniat mencelakakan kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Iya, mau sama mama ya? Memori aku sama kamu memang sudah hilang. Tapi yang pasti sekarang aku sudah jatuh cinta lagi sama kamu. Bersama kamu dan bayi kita, aku janji kita akan membuat memori-memori yang jauh lebih indah dari memori kita yang sebelumnya. Ya. Makasih ya, Ben. Makasih.